Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya akan membawakan tentang mata pelatihan inti 1 tentang manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat. Pada pelatihan gizi. Tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat. Suara saya cukup terdengar, teman-teman? Pak. Baik, terima kasih. Lalu indikator hasil belajar setelah mengikuti pelatihan ini menjelaskan risiko bencana terkait gizi pada masa tanggap darurat bencana. 2. Menjelaskan manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat bencana. Ya, mungkin itu akan disampaikan oleh teman saya, tapi mungkin sangat berkaitan. Saya menyampaikan sekilas saja. Nah, kenapa respon pada masa tanggap darurat penting dilakukan? Ya. Lalu yang kedua, apa perbedaan masa tanggap darurat ya dengan masa normal gitu kan? Ini kebetulan saya di wilayah banjir, saya melakukan asesmen langsung ya, pengalaman di lapangan. Nah, sebelumnya saya sampaikan juga review yang materi dasar tentang bencana ya. Di sini penegasan dulu pengertian bencana, nanti apa kaitan dengan gizi kita hubungkan dengan permasalahan gizi. Peristiwa yang atau rangkaian peristiwa yang mengancam mengganggu kehidupan dan penghidupan. Nah, itu yang menjadi pemikiran teman-teman gizi bagaimana ingin di subkluster kesehatan lebih menguatkan karena memang mengganggu kehidupan intinya ya yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun dan atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, walaupun judulnya apa yang membedakan pada saat tahap masa tanggap darurat. Sebenarnya dari segi keseluruhan materi, tanggap bencana atau gizi bencana ini sangat diperlukan. Apakah itu pada saat pra bencana, artinya bagaimana kita mempunyai data-data awal tentang kondisi gizi masyarakat, apakah itu tentang kondisi ibu hamil, anak balita, baduta, maupun sasaran-sasaran lain, termasuk kelompok rentan. Karena ini bagian dari kesiapsiagaan ya. Lalu pada saat terjadi bencana ya ini kita lebih kuat lagi. Bagaimana kita seperti yang dibahas nanti yang akan datang, bagaimana kita mencoba mengulang kembali apakah sasaran-sasaran kita terdampak tidak gitu kan sasaran-sasaran khususnya tentang gizi bencana ini. Nah, termasuk juga pada saat pasca bencana. Yang ini sangat diperlukan karena penanganan masalah gizi bencana itu tidak bisa sesaat pada saat orang lapar, tapi cukup panjang. Misalkan pemberian gizi ya, mikrovitamin. Itu perlu waktu panjang. Sedangkan masa tanggap darurat hanya 2 minggu mungkin ya. Mungkin ya terlama di Indonesia hanya di Sumatera Utara ya, di gunung apa tuh lupa lagi ya. Karena itu terus-terusan meletus gunungnya ya. Jadi tanggap darurat dan rehab rekon bersatu di sana. Jadi kita bisa membedakan. Yang kedua, kita mengenali prinsip penanggulangan bencana ini sendiri ya. Kita sudah sangat tepat ada bagaimana memberikan respon terhadap tanggap darurat, tapi sebelumnya kita juga mengenali prinsip ini bahwa prinsip yang pertama adalah cepat dan tepat. Jadi kita kecepatan sangat diperlukan, ya. Lalu prioritas, nah kita prioritaskan siapa, ya?
Lalu yang ketiga adalah koordinasi dan keterpaduan. Nah, kita sudah mencoba bagaimana membangun sebuah koordinasi dan keterpaduan untuk mencapai optimalnya mempertahankan gizi masyarakat dan mengurangi resiko yang lainnya. Ya. Lalu berdaya guna dan beresiko guna, transparansi dan akuntabel, kepentingan umum, profesionalitas, kemitraan, seperti tadi, bagaimana salah satunya untuk penanggulangan gizi, untuk bagaimana memfilter susu formula, jangan begitu saja langsung mereka pada korban bencana memberikan bantuan-bantuan, tapi kita mampu mengelola logistik dengan baik. Itu salah satunya bagaimana kita membangun kemitraan, karena jangan sampai terjadi menjadi wisata bencana. Bawa ininya perbekalannya sedikit, tapi justru yang mengantarnya sangat banyak. Itu akan sangat membuat chaos dalam situasi lokasi bencana. Lalu pemberdayaan dan diskriminatif dan non proletisi. Nah, lalu yang utama juga untuk bagaimana dalam respon gizi bencana, dalam tanggap darurat gizi bencana, kita harus mengenali ancamannya. Karena itu tadi kita ketika sudah punya data dasar, lalu bagaimana kita mengurangi risiko-risiko terhadap ibu hamil, anak baduta, anak balita, dan kelompok yang rentan. Ini yang memang, karena tujuan kita bagaimana membangun mereka menjadi siap untuk selamat. Masuk pada pokok risiko bencana terkait dalam masa darurat. Jadi kita tadi sudah bisa membedakan ketika terjadi bencana secara umum situasi yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan. Nah, dari sisi sini yang diambil pada gizi bencana adalah penghidupannya. Ya, kalau kehidupannya ya memang itu segera kita ketika bagaimana menangani hal itu, penyelamatan, pencarian itu bagaimana kehidupannya. Dia bisa mati, bisa selamat tapi terluka dan lain-lain. Itu memang harus dipisahkan. Tapi kita bagaimana menangani kita penghidupannya di sini. Nah, masalah gizi di Indonesia, masalah gizi yang triple burden, masalah gizi, kekurangan gizi salah satunya, kelebihan gizi, lalu kekurangan gizi mikro. Ini sangat kuat sekali di wilayah bencana. Dan umumnya bencana ini terjadi, umumnya ya, memang tidak semuanya, umumnya pada daerah-daerah yang memang yang sangat secara ekonomi kekurangan ya, gitu kan. Artinya ini menjadi perhatian gitu kan. Karena sebelum bencana juga sudah terjadi ini sebetulnya yang namanya triple burden ini. Apalagi terkena bencana. Akhirnya yang terjadi seperti kata istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Itu yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita melihat korban bencana itu menjadi lebih ngedrop gitu kan. Nah, dampak masalah gizi yang terjadi, ibu hamil, anemia, kek, pertumbuhan perkembangan janin terhambat, kurang kalsium, vitamin D maupun folat. Lalu balita, gangguan pertumbuhan, sistem kekebalan tubuh melemah, infeksi, kematian, dan biaya ekonomi. Lalu remaja putri, anemia, implikasi pada kemampuan belajar. Ini akan menjadi bagian dari investasi kita yang terhambat. Karena sumber daya manusia yang memang kemampuannya cukup terhambat, apalagi dengan kejadian bencana. Masalah gizi akibat bencana, sebagaimana pada undang-undang yang hak asasi manusia, ya, kelompok rentan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, kelompok rentan adalah orang lanjut, anak-anak,
fakir miskin, wanita hamil, dan orang yang disabilitas. Nah, berdasarkan Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kelompok rentan ini terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu mengandung dan menyusui, dan atau disabilitas maupun lansia, ya, lanjut usia. Apa yang terjadi dengan kejadian ini? Ketika terjadi bencana, ini mau tidak mau, suka tidak suka, angka kematian, angka kesakitan akan meningkat. Terutama pada balita dapat meningkat sekitar 20 kali lipat hanya dalam waktu 2 minggu. Itu bisa dilihat yang terjadi di lingkup di bencana, artinya mau tidak mau mereka tinggal di tenda. Minimal yang kita terlihat langsung tanpa ukuran-ukuran, mereka pilek gitu kan, otomatis itu. Jadi karena mereka tidak terbiasa tinggal di tenda, ya resiko itu yang terlihat jelas pilek. Apalagi tentang tadi kaitannya dengan permasalahan gizi, ya. Jadi resiko yang terjadi pada bayi menyusui, bagi bayi yang tidak menyusui, resiko menjadi lebih tinggi. Karena itu sangat tergantung tadi kalau bicara bayi yang menyusui dalam artian eksklusif 6 bulan ke bawah, lalu bagaimana anak atau baduta atau balita yang memerlukan perhatian khusus, ini kurang tidak diperhatikan, ya, kurang perhatian, karena masalahnya mereka mengutamakan asa kenyang dulu gitu kan. Nah gitu ya, jadi yang menjadi perhatian ini menjadi sangat penting, ya. Izin Pak, waktunya 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Ibu hamil memiliki risiko tinggi mengalami anemia yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, ya. Lalu kita lihat juga kurangnya gizi meningkatkan risiko menyusui terkena penyakit termasuk infeksi pada situasi bencana. Ya. Kurangnya cadangan gizi pada ibu menyusui dapat menghambat produksi ASI. Kita juga lihat penyandang disabilitas, ya. Situasi bencana dapat menyulitkan para penyandang disabilitas, ya. Sedang normal aja sulit, apalagi pada situasi bencana, ya. Nah, termasuk juga lansia seperti disebutkan tadi, ya, permasalahan. Penderita penyakit kronis membutuhkan asupan makanan bergizi dan layanan kesehatan secara berkesinambungan. Terhambat akses makanan, ya ini menjadi risiko. Jadi bagaimana kita pengelolaan dari logistik menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau terjadi umumnya kejadian bencana ini, pengelolaan logistik menjadi masalah karena tidak merata. Seperti di Cianjur, banjir semua, karena yang pinggir jalan aja yang dapat. Sedangkan yang di pelosok mereka tidak dapat apa-apa. Itu yang menjadi masalah, ya, utama, ya. Kita pengelolaan logistik menjadi salah satu perhatian dari bagaimana kita memanage pendistribusian. Tadi disampaikan oleh teman kita, namanya geng motor pun kita perlukan. Kenapa? Untuk mengakses wilayah yang cukup jauh, motor yang diperlukan, itu kan. Bukan mobil double gal, nggak mungkin, nggak bisa masuk ternyata, apalagi ketika terjadi bencana. Baik, ini akan disampaikan disampaikan Pak Yogi, ya. Jadi manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat, ya. Ini ketika di lapangan. Nah, inti dari nanti MP2 adalah bagaimana teman-teman punya panduan bagi penanggung jawab pengelola gizi, pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan langkah-langkah operasional pelayanan gizi pada masa tanggap darurat. Nanti akan disampaikan oleh teman kita, ya, kerangka respon gizi masa tanggap darurat. Baik,
Itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya diminta waktu itu di Brimob ya, bersama senior ahli gizi Pak Budi, teman-teman rekan saya, kepala seksi saya untuk di Brimob ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Kami persilakan.